di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Yang sangat kurindukan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Filipi 1 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi pengendali kehidupan kita di tahun ini? Banyak kerinduan yang kita kejar, baik dalam hal pekerjaan, studi, bahkan pelayanan, didorong oleh keinginan kuat untuk menunjukkan prestasi yang hebat, bahkan spektakuler. Tidak salah memiliki kerinduan demikian, namun semua itu adalah sarana untuk mencapai sasaran, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Paulus menginginkan agar seluruh hidupnya memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika ia mengalami keadaan tersulit dalam hidupnya, ia tetap mendedikasikan diri sepenuhnya bagi Kristus secara mutlak tanpa syarat. Kristus adalah pribadi yang sangat dirindukannya, dan memuliakan Kristus menjadi kerinduan tertingginya. Marilah kita belajar untuk memiliki cara pandang seperti Paulus. 1. Yang sangat kurindukan, aku tidak akan beroleh malu. Pada saat itu Paulus tengah menjalani hukuman sebagai seorang tahanan di kota Roma. Hal ini dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang baru menerima Injil melalui pelayanannya. Mereka mungkin akan merasa malu mengakui ajaran ini dan khawatir akan dilibatkan dalam masalah yang sama. Rasul Paulus menasihati agar jemaat menghilangkan rasa malu terhadap salib, sehingga ia katakan, "Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu." Istilah yang kurindukan dan kuharapkan digambarkan seperti seorang dengan leher yang terulur mencari sesuatu. Yang dicari dengan kesungguhan adalah bahwa aku tidak akan dipermalukan dalam apapun, atau bahwa aku tidak akan pernah gagal dalam tugasku. Ini menunjuk pada rasa tanggung jawab Paulus dengan keberanian lengkap. Dengan kata lain, segala penderitaan karena salib menjadi sebuah kebanggaan yang mendorong Rasul Paulus untuk berani menghadapi situasi apapun tanpa rasa malu dan takut. 2. Yang sangat kurindukan, Kristus dengan nyata dimuliakan. Inilah keinginan yang sangat kuat serta tekad yang tak terbendung untuk menyenangkan hati Allah. Perkataan yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan mengungkapkan pengabdian total Rasul Paulus agar kemuliaan Kristus terlihat secara nyata baik di hadapan jemaat maupun orang yang belum percaya. Penderitaan akan salib merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk memperkenalkan namanya. Rasul Paulus menyadari bahwa Kristus dapat dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya dengan jalan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bandingkan Roma 12 ayat 1. Serta menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk dijadikan sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Jika kita dengan bersungguh-sungguh berdoa, "Bapa, dimuliakanlah namamu," maka Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam diri kita. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bandingkan Yohanes 12 ayat 28. 3. Yang sangat kurindukan, Kristus dimuliakan dalam hidup dan matiku. Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Kematian menjadi waktu terindah menerima karya keselamatan dalam Kristus. Namun di sisi lain, selama ia hidup, ia harus memberi buah. Kalau tiba waktunya kematian menjemput, Paulus tahu ia akan ke surga mulia. Namun, sekarang selagi ia hidup,
berarti bekerja dan melayani Tuhan. Bagi Paulus, persoalannya bukan mati atau hidup, asalkan kedua-duanya memuliakan Allah. Bagi Paulus, kematian berarti persekutuan sempurna dengan Allah. Pasal 1 ayat 23. Namun, hidup adalah kesempatan untuk berkarya baginya. Ada banyak bukti dalam gereja mula-mula bahwa setelah Paulus dibebaskan dari penjara, ia memiliki beberapa bulan waktu menginjili dan memuridkan sebelum ia kembali ditahan dan dipenggal sebelum tahun 68 Masehi di masa pemerintahan Kaisar Nero. Sahabat Iktus, mencapai keputusan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan merupakan soal kemauan dan bukan soal perdebatan atau penalaran. Ini adalah penyerahan seluruh keinginan kita secara mutlak dan tanpa syarat. Ketika memuliakan Kristus menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan, maka penderitaan karena Injil tidak membuat kita malu, melainkan justru bangga karena kita beroleh kesempatan untuk mencicipi sedikit saja dari penderitaan Kristus. Yang sangat saya rindukan adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Semua prestasi, profesi, potensi, keahlian, dan peluang yang saya miliki adalah sarana untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Pikiran saya mengenai hidup dan mati adalah hidup merupakan kesempatan untuk menghasilkan buah yang bernilai kekal. Sedangkan kematian adalah keuntungan bagi saya, karena saya akan tinggal bersama Kristus dalam sukacita sorga. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah kerinduan di hati saya untuk mengecap sedikit saja penderitaan karena Injil? Bagian mana dalam diri saya yang belum saya serahkan untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana cara saya memuliakan Tuhan dalam hidup dan mati saya? Tuhan Yesus, ampuni saya karena banyak kerinduan lain yang saya tempatkan lebih tinggi dari kerinduan saya untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil. Kebanggaan saya adalah orang lain dapat mengenal-Mu Yesus melalui hidup dan mati saya. Pakailah saya untuk menjadi sarana kemuliaan-Mu, di mana segala suku bangsa dapat datang menyembah-Mu Yesus. Amin. Aku tidak malu sekalipun harus menderita oleh karena Injil. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.